Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Zaris Nenda, NIM 002, Join 13, dan saat ini saya akan menjelaskan tugas besar rekayasa hidrologi. Dan ini garis besar isi laporannya ya. Yang pertama ada pendahuluan, itu berisi tentang latar belakang, terus rumusan masalah, sama tujuan dari laporan tersebut. Terus yang kedua ada teori dasar. Teori dasar isinya teori-teori yang dipakai dalam laporan tugas besar rekayasa hidrologi ini. Dan yang ketiga ada metodologi, yaitu metode apa yang dipakai, kayak bagaimana cara pengerjaan laporan tersebut. Habis itu ada perhitungan. Ini isinya tentang rumus perhitungan dan perhitungan dari data itu sendiri. Terus yang terakhir ada penutup, yaitu kesimpulan dari isi laporan. Pengenalan hidrologi. Hidrologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai adanya air, sirkulasi, dan distribusinya yang meliputi properti fisika, kimia, dan interaksinya dengan makhluk hidup. Dalam rekayasa hidrologi akan dipelajari mengenai bagaimana penggunaan prinsip hidrologi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan melalui rekayasa dalam pengelolaan sumber daya air. Presipitasi disebut juga sebagai hujan, merupakan turunnya air dari atmosfer ke permukaan bumi yang berupa hujan, salju, embun, dan sejenisnya. Hal ini terjadi ketika udara lembab kemudian bergerak ke atas sehingga udara menjadi dingin dan melalui titik embun yang akan mengkondensasi uap air menjadi butir-butir air yang akan jatuh sebagai hujan. Jadi ketika diberi tugas besar rekayasa hidrologi ini, kami diberi data sekunder berupa peta serta hujan dalam kala ulang 20 tahun, mulai dari 1986 sampai 2005. Nah, curah hujan itu sendiri adalah jumlah air yang jatuh di permukaan tanah datar selama periode tertentu yang diukur dengan satuan tinggi atau mm di atas permukaan horizontal bila tidak terjadi evaporasi, runoff, dan infiltrasi. Jadi data peta tersebut kita tentukan curah hujan maksimum di setiap tahunnya dan di setiap stasiunnya. Setelah dicari curah hujan maksimumnya, maka kita memakai dua metode, yaitu yang pertama metode aljabar untuk mencari hujan rata-rata dan metode Thiessen. Dalam hal ini metode Thiessen, yaitu mencari curah hujan area. Dan dengan dua metode ini kita dapat menentukan curah hujan rata-rata pada setiap stasiun. Jadi setelah kita mendapatkan curah hujan maksimum, kita melakukan analisis frekuensi. Analisis frekuensi adalah analisis yang dilakukan untuk mencari distribusi dengan data T yang tersedia dari setiap pos hujan yang ada. Analisis frekuensi dapat dilakukan dengan seri data hujan maupun data debit. Jadi setelah kita dapatkan data hujan pada setiap tahunnya, data hujan harian maksimum, maka dilakukan analisis frekuensi. Tabel di kanan ini adalah 4 distribusi frekuensi, yaitu log normal, gumbel, dan log persen 3. Dan setiap distribusi ini mempunyai rumus dan ciri khasnya masing-masing, serta persyaratannya masing-masing. Jadi kita cari semuanya, mulai dari log normal, gumbel, dan log persen 3, lalu dilihat persyaratan mana yang memenuhi. Jika memang semuanya memenuhi, maka boleh dipilih yang mana yang melakukan distribusi frekuensi. Tapi jika salah satu, misalnya log persen 3 yang memenuhi, berarti kita hanya memakai log persen 3 untuk mencari nilai XI-nya. Setelah didapatkan nilai XI, selanjutnya adalah chi-square, yaitu uji kesesuaian distribusi. Jadi ini rumusnya K sama dengan 1 plus 3,322 log N, DK sama dengan K min P plus 1, F sama dengan NK, dan delta X sama dengan log XI max min log XI min per K1. Keterangannya X2 adalah harga chi-square hitung, FF frekuensi, FT frekuensi teoretis kelas, dan K itu jumlah kelas. Jadi dibagi per kelas sesuai dengan delta X-nya, lalu kita
hitung apakah chi-square ini memenuhi persyaratan atau tidak. Uji Smirnov-Kolmogorov. Uji Smirnov-Kolmogorov dilakukan untuk uji distribusi terhadap penyimpangan data ke arah horizontal untuk mengetahui suatu data sesuai dengan jenis sebaran teoritis yang dipilih atau tidak. Jadi di samping terdapat rumusnya Px sama dengan M per 1 plus sigma M, Px lebih besar sama dengan 1 min P X, P aksen X sama dengan M per sigma M min 1, dan seterusnya. Jadi ini untuk mengetahui suatu data sesuai dengan jenis sebaran teoritis yang dipilih atau tidak. Nah, setelah selesai uji kesesuaian dan memenuhi syarat chi-square dan Kolmogorov, maka data tersebut akan dihitung intensitas hujannya. Yang pertama adalah dengan rumus Mononobe. Rumus Mononobe merupakan rumus untuk menghitung intensitas hujan setiap waktu berdasarkan data hujan harian. Rumusnya adalah I sama dengan R24 per 24 tanda kurung 24 per T tutup kurung 2 per 3, pangkat 2 per 3 dengan keterangan I sama dengan intensitas hujan mm per jam, T sama dengan lamanya hujan jam, dan R24 adalah curah hujan maksimum harian 24 jam. Jadi ini selama harian sehingga angkanya itu 24. Yang kedua adalah Sherman. Sherman dikemukakan oleh Profesor Sherman pada tahun 1905. Rumus ini cocok untuk jangka waktu hujan yang lamanya lebih dari 2 jam. Jadi rumus ini berbunyi I sama dengan A per T pangkat N. Keterangannya adalah I sama dengan intensitas curah hujan, T sama dengan durasi curah hujan, A, N sama dengan konstanta, N sama dengan N besar sama dengan durasi hujan. Yang ketiga adalah Ishiguro. Metode Ishiguro ini dikemukakan oleh Dr. Ishiguro tahun 1953. Jadi rumusnya adalah I sama dengan A per akar T plus B. Dengan keterangan I sama dengan intensitas hujan mm per jam, T sama dengan lamanya hujan jam, A dan B sama dengan konstanta, dan N sama dengan jumlah durasi hujan. Dengan rumus A sama dengan sigma I akar T dikali sigma I pangkat 2 minus sigma I pangkat 2 kali akar T sigma I per N jumlah data sigma I pangkat 2 minus sigma I kali I. Dan untuk rumus B, sigma I dikali sigma I kali akar T minus N sigma I pangkat 2 kali akar T per N sigma I pangkat 2 min sigma I kali I. Setelah menghitung intensitas curah hujan atau besaran hujan dalam satuan waktu tertentu, akan dihitung debit berdasarkan data curah hujan, data intensitas curah hujan yang tadi diketahui, yang tadi sudah dihitung. Rumusnya adalah Q sama dengan 0,278 kali C kali I kali A. Perhitungan debit rencana merupakan metode rasional USCS 1973 mengingat luas daerah tangkapan yang relatif kecil. Keterangannya adalah Q sama dengan debit limpasan M pangkat 3 per detik, 0,278 sama dengan konstanta, C sama dengan koefisien pengaliran, I sama dengan intensitas hujan, A sama dengan luas hujan daerah pengaliran, KM pangkat 2. Jadi data yang telah didapatkan yaitu Mononobe, Sherman, dan Ishiguro itu setelah data tersebut dihitung, maka dilakukan penghitungan debit. Ini intensitas hujan dipakai per jam. Jadi kita memakai intensitas hujan 60 menit setiap perhitungannya. Mononobe, Sherman, dan Ishiguro. Grafik dan analisis. Jadi setelah dilakukan perhitungan debit,
dengan intensitas curah hujan per jam masing-masing, Mononov, Sherman, dan Ishiguro, maka didapatkan kurva berikut. Mononov dan Ishiguro mendapat kurva yang sama, sedangkan Sherman dia nilainya lebih sedikit dibanding Mononov dan Ishiguro. Dan kesimpulannya adalah dapat dilihat dalam grafik bahwa debit terus meningkat seiring bertambahnya tahun. Jadi ketika tahunnya meningkat dari 20, 40, 60, 100, debit air juga meningkat. Untuk apa hal ini terjadi? Hal ini dilakukan untuk memprediksi debit air yang akan ada pada perencanaan bangunan air seperti bendungan ataupun pipa-pipa saluran air. Hal ini sangat berguna karena kita dapat memprediksi jumlah debit air yang datang ataupun debit banjir, sehingga kita dapat memperkuat bendungan ataupun pipa saluran air yang akan dibuat. Sekian penjelasan saya tentang tugas besar rekayasa hidrologi. Maaf jika ada salah kata ataupun kurang informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.